Kemudian Bapak Ibu, perubahan kepedulian yang dulu tidak peduli menjadi peduli. Dulu ketika awak cari anak yatim, payah sekolahnya, petiwa aduh, awak tahunya jadi ya, awak tahunya miskin, lah yatim miskin lu lah, awak tahu tu. Kemudian awak dengar pengajian, salah satu tanda orang pendusta agama tu orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Maka setelah mengetahui seperti itu, maka dia tahu selama ini Allah kasih gambaran kepada dia anak yatim ni, miskin ini, cerdas. Sementara Allah berikan dia rezeki gitu, tahunya. Tapi setelah dia dengar pengajian begitu Ustaz mengajian pendusta agama. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah, amin ya Rabbul Alamin. Bapak, ibu-ibu serta anak soleh dan solehah, penduduk sorga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk melihat hadis riwayat Imam Muslim tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mengajarkan doa ini, tentu Rasulullah juga mengamalkan doa ini. Maka alangkah baiknya kita juga sering-sering berdoa seperti yang telah Rasulullah ajarkan ini. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi usahakanlah Bapak Ibu, doa ini juga kita panjatkan kepada Allah. Kalau kita bisa bahasa Arabnya, tentu apa yang dilafazkan oleh Rasulullah, kita juga melafazkan yang sama. Jadi kalau tidak hafal dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini penting sekali Bapak Ibu. Rugi betul kita kalau ilmu yang ada sama kita tidak bisa kita manfaatkan. Sering Bapak Ibu, apalagi kita di masjid ini, kita menghadiri banyak kajian. Setiap hari di masjid kita ada kajian. Ada kajian subuh, ada kajian zuhur. Juga sekali sepekan, setiap Selasa ada kajian. Dan bagi bapak-bapak, setiap Jumat, sekali Jumatan itu juga ada kajian, ada khutbah. Maka Bapak Ibu jangan sampai ceramah yang kita dengar, nasihat yang dibacakan oleh Al-Quran, tapi apakah semua itu memberi pengaruh pada diri kita? Ini yang penting. Selain doa tadi, juga penting kita renungkan Bapak Ibu, karena ukuran keberhasilan ilmu bukan banyaknya ilmu, banyaknya detail, tetapi perubahan pada diri kita. Hadis riwayat Tirmizi, Bapak Ibu, Rasulullah pernah mengatakan, penting kita perhatikan ini, kita bersyukur tentu banyak ilmu kita. Tapi ingat, hadis riwayat Tirmizi ini apa kata Rasulullah? Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmu itu. Maka Bapak Ibu, ilmu akan diminta bukti amalnya. Maka subuh ini kita lihat Bapak Ibu ya, ukuran ilmu dalam Islam adalah pengaruhnya. Tuhan Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, apa kata Allah? Innama yasallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba yang banyak ini, yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Nah, jadi itu ukurannya Bapak Ibu. Ilmu yang benar melahirkan rasa takut kepada Allah. Awal Rasulullah Bapak Ibu. Dan kami yakin kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang benar-benar berkah ilmunya. Kenapa Ibu datang di sini? Ya karena memang kita takut kepada Allah.
Takut kita kepada Allah kalau Allah tidak mencintai kita. Takut kita kepada Allah kalau Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Takut kita kepada Allah kalau kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, jika ilmu tidak membuat seorang lebih taat, lebih takut kepada Allah, lebih rendah hati, kalau itu tidak dilakukannya maka ilmu itu belum masuk ke hati. Maka kita rasakanlah Bapak Ibu, apalagi selama Ramadan ini kan luar biasa Bapak Ibu. 30 hari kita mendengarkan kajian, apalagi di masjid ini, kajian subuh kita dengar, kajian zuhur kita dengar, antara Isya dan Tarawih juga ada kajian-kajian yang disampaikan oleh Ustaz Zai kan. Dan kita dengar itu semua Bapak Ibu. Apakah ada pengaruhnya dalam diri kita? Maka doa Rasulullah ini luar biasa sekali. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Rasulullah berlindung Bapak Ibu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang pasti menambah pengetahuan, dan pasti yang ilmu yang bermanfaat itu menambah pengetahuan kita, juga menambah amal kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti kita mengetahui keutamaan salat berjamaah. Kita dengar itu. Apakah kita memang benar-benar melaksanakan salat jamaah? Kalau benar-benar melaksanakan salat berjamaah, bermanfaatlah ilmu kita. Ketika kita dengar Ustaz-ustaz menyampaikan, apabila kita membaca Al-Quran, satu huruf itu bernilai 10 pahala. Kita dengar itu. Dan apabila kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan membuat kita menjadi nyaman, menjadi tenang. Kita tahu itu. Tapi setiap hari kita tidak baca Quran Bapak Ibu, maka ilmu yang ada pada kita itu tidak bermanfaat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ilmu yang benar itu Bapak Ibu, rasakan akan terlihat dari perubahan ibadah yang dulu jarang salat ke masjid, berubahnya menjadi istiqomah salat ke masjid. Kemudian perubahan akhlak, yang dulu parabu ketika Ustaz mengeceannya merabu-rabu jelek. Jika ketika wak marabu Rasulullah Ustaz mengecean kawak. Rasulullah mengecean ketika wak duduk, wak marabu wak tu wak duduk buat bariang. Ketika wak tagak, serang tagak atau wak emosi kan, kecik Ustaz wak duduk. Itu ilmu yang wak dapat. Tapi kenyataannya Bapak Ibu di lapangan Pak, wak serang duduk kok. Yang pancing emosi awak, apa wak kerajaan? Kalau kecik Rasulullah berbaring. Dan wak kerajaan apa? Wak tagak, wak ambil sapu, wak lakak orang. Ilmu yang kita dapatkan apa? Ketika kita berdiri, kita emosi, kita duduk. Ketika duduk, posisi duduk kita emosi, kita berbaring. Tapi yang kita lakukan malah sebaliknya. Dari posisi duduk kita emosi, kita berdiri, kita lari, kita kejar orang itu. Nah, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian Bapak Ibu, perubahan kepedulian yang dulu tidak peduli menjadi peduli. Dulu ketika awak cari anak yatim, payah sekolahnya, petiwa tu, awak tahunya jadi ya, awak tahunya miskin, lah yatim miskin lu lah, awak tahu tu. Kemudian awak dengar pengajian, salah satu tanda orang pendusta agama tu orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Maka setelah mengetahui seperti itu, maka dia tahu selama ini Allah kasih gambaran kepada dia anak yatim ni, miskin ini, cerdas. Sementara Allah berikan dia rezeki gitu. Tahunya. Tapi setelahnya dengan pengajian begitu Ustaz mengajian, pendusta agama, orang yang menghardik anak yatim, orang tak peduli fakir miskin. Setelah mendengar itu, tekanannya tetanggamu yatim, tetanggamu miskin, hanya datanginya. Ambo insyaAllah bu, kakak keluarganya kan, ambo bantu anakku insyaAllah sebulan ambo bantu 100.000 misalnya. Itu buktinya ilmu sudah bermanfaat. Bayangkan Bapak Ibu kalau di komplek itu ada 2 anak yatim, di komplek itu para kakak itu Bapak Ibu. Si kakak itu mungkin ada si rumah itu ada 3 orang. Sepakai saya seorang tu 10.000 sebulan. Matilah sebulan 30.000 piti cik rumah.
Ada 10 rumah di komplek tu, 30-100 ribu alaman je lah SPP anak yatim tu. Makanya perlu Nabi mengecen berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang lebih bahayanya Bapak Ibu, Allah ingatkan kita dalam surat Saf, surat ke-61, itu penting menjadi perhatian bana. Dan untuk ustaz-ustaz, para penceramah-penceramah, itu makanya Bapak Ibu Al-Quran ini komplek betul. Semua sisi kehidupan Allah gambarkan dalam Al-Quran. Coba kita baca Bapak Ibu, Quran surat Saf, surat ke-61 ayat 1, 2 dan 3. Di ayat pertamanya Bapak Ibu, Allah berfirman, Allah memuji diri Allah dengan mengatakan Subhalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengatakan, Allah puji diri Allah. Allah mengatakan bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Itu Allah awali redaksi ayat ini dengan mengatakan seperti itu. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, itu bertasbih kepada Allah, memuji Allah, mengakui bahwa Allah itu maha besar, Allah itu segala-galanya. Maka jangan sampai Bapak Ibu Allah menggambarkan yang di langit, di bumi bertasbih, kita yang di bumi ini jangan sampai tidak bertasbih pula. Kita yang dipuji oleh Allah tapi kita tidak termasuk bertasbih, jangan kita pengecualiannya. Kemudian Allah mengatakan wa huwal azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah itu bagak tapi bijaksana Bapak Ibu. Ada orangnya perkasa tapi nak bijaksana dah. Mana nakuin orangnya. Baru orang kamu bangun, baru pasang pelang, baru timbun sekali. Pak, mengapa suka membangun suka? Apa kalau ingin aman, store kamu 200 ribu seminggu. Kalau tidak aman dah. Ini perkasa Bapak Ibu. Tapi ini tidak hakim dah. Ini tidak bijaksana. Maka Allah perlu menginformasikan kepada kita Allah itu bagak, Allah itu perkasa, tapi Allah itu sekaligus bijaksana. Itu ayat pertamanya. Di ayat keduanya Bapak Ibu Allah menyeru kepada orang beriman. Kita yang beriman perhatikan ini. Kalau kita tidak beriman boleh kita abaikan karena ayat ini khusus ibarat alamat pos ditujukan kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengetahui, mengatakan sesuatu tapi kamu tidak mengerjakan? Ini bahaya nih Bapak Ibu. Ustaz-ustaz para dai mengatakan subuh kamu saji ya Bu, banyak pahala awak dapat kecaknya. Itu ustaz tu nak pegang saji tu. Bila ustaz tu kamu saji ketika diundang ceramah. Bila ustaz tu salat subuh kamu saji ketika inya diundang ceramah subuh kamu saji. Kalau ndaknya ndak kamu saji tu Bapak Ibu. Maka apa kata Allah di ayat yang ketiganya? Kabura maqtan indallah, sungguh besar kebencian Allah antaqulu ma la taf'alun, jika kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakan. Tak ngeri itu Bapak Ibu. Orang sebaik-baik perkataan itu mengajak orang kepada Allah, sebaik-baik perkataan mengingatkan orang kepada surga dan neraka, itu sebaik-baik perkataan. Tapi ketika perkataan itu dia sampaikan kemudian dia tidak mengamalkan apa yang dia dapat, kabura maqtan indallah, kebencian Allah kepada dia. Maka Bapak Ibu, doa yang telah kami sampaikan tadi mari kita amalkan. Kita minta kepada Allah ilmu yang ada sama kita, ilmu yang bermanfaat, dan apa yang kita sampaikan kita bermohon betul kepada Allah kita mampu mengamalkannya. Itu saja Bapak Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.